Pada suatu hari, ada seorang pasien yang bernama Bapak Rizal, berusia 35 tahun, datang ke suatu poliklinik dengan keluhan nyeri. Perawat pun langsung menghampiri klien dengan melakukan pengkajian lebih lanjut untuk memudahkan perawat memberikan asuhan keperawatan. Assalamualaikum, Bapak. Perkenalkan, nama saya Mia Nurhayati. Bisa dipanggil Suster Mia. Saya dinas pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Bapak bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Rijal 10 Maret 1988. Oke, Bapak. Datanya sudah sesuai ya, Pak, dengan yang saya pegang. Bapak, saya akan melakukan pengkajian untuk menanyakan seputar apa yang Bapak rasakan. Tujuannya untuk menemukan masalah yang membantu proses tindakan keperawatan selanjutnya. Pengkajian ini memerlukan waktu 10-15 menit. Apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada, Sus. Oke, Bapak, untuk posisinya, apakah Bapak sudah nyaman? Udah. Baik, kita langsung mulai saja ya, Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bapak jawabnya berdasarkan nilai. Nanti ada nilai 1 sampai 10. Jawab sesuai apa yang Bapak rasakan. Untuk 0, Bapak tidak merasakan apa-apa. Nah, untuk skor 1 sampai 3, Bapak merasakan gejala tersebut, tapi gejala tersebut tidak mengganggu aktivitas Bapak. Nah, untuk skor 4 sampai 6, itu Bapak merasakan gejala tersebut dan gejala tersebut mengganggu aktivitas Bapak sehingga Bapak memerlukan berobat. Nah, untuk 7 sampai 10, skornya itu Bapak merasakan gejala. Nah, tapi gejala tersebut juga sangat mengganggu aktivitas Bapak dan Bapak tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Untuk pertanyaannya untuk selanjutnya, apakah Bapak paham dengan yang saya bicarakan? Paham, Sus. Oke. Kita mulai ya, Pak. Bapak, apakah Bapak merasakan nyeri atau sedang merasakan nyeri sekarang? Iya. Di bagian mana ya, Pak? Di kaki. Oke, Bapak, untuk kakinya di bagian kiri atau kanan yang sakitnya? Dua-duanya. Oke, Bapak, untuk skala nyeri dari 0 sampai 10, berapa ya, Pak? 4, Sus. Tapi kalau misalkan minum obat, nggak nyeri lagi. Kalau misalkan udah lama dari minum obat, nyeri lagi. Oke, Bapak bisa digambarkan tidak nyerinya seperti apa? Nyet-nyetan. Oke, baik. Biasanya nyeri itu tuh terjadi kapan gitu, Pak? Biasanya pas mau berjalan atau melakukan aktivitas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak selalu merasakan lelah? Misalnya sedang beraktivitas, Bapak tuh gampang lelah gitu. Iya, Sus. Untuk skor lelah dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 10 berapa ya, Pak? 5. Oke, baik. Lalu, apakah Bapak sekarang merasakan mual kalau lagi makan atau lagi apa gitu? Iya. Skor mualnya dari 1 sampai 10 berapa ya, Pak? 4, Sus. Karena dikasih obat, mualnya hilang, tapi udah 6 jamnya ada lagi. Oke, Bapak. Apakah Bapak sekarang merasakan cemas atau stres? Iya, Sus, karena kaki saya nggak hilang-hilang sakitnya. Oke, baik, Bapak. Apakah Bapak merasakan sesak? Enggak, Sus. Oke, untuk sesak skornya 0 ya, karena Bapak tidak merasakan sesak. Oke, Bapak, keluhan Bapak ada yang lain yang Bapak rasakan? Ada, Sus, saya sangat sulit buang air besar.
Oke, Bapak skornya dari 1 sampai 10 berapa ya, Pak? 5. Oke, Bapak ada lagi? Udah nggak ada, Sus. Oke, Bapak, saya sudah melakukan pengkajian untuk membantu proses asukan perawatan. Nah, untuk nyeri, nanti saya akan coba ajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri Bapak. Nah, untuk mualnya, nanti saya akan atur posisi makan Bapak agar posisinya nyaman dan Bapak tidak mual lagi. Nah, untuk sulit BAB-nya, nanti saya akan koordinasi dengan bagian gizi agar Bapak diberi makan yang tinggi serat ya, Pak. Nah, untuk pengkajiannya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Sus. Oke, Bapak, saya izin pamit ya, Pak. Ya, Sus, makasih. Sama-sama. 1 hari kemudian, dokter pun menyuruh perawat Mia untuk membawa Bapak Rizal melakukan biopsi untuk mengetahui penyakitnya lebih lanjut. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi. Bapak, apakah masih ingat dengan saya? Pagi, Sus, masih. Oke, Bapak, kalau begitu bagaimana keadaannya hari ini? Lemes sekali, Sus. Saya juga demam, terus kepalanya sakit, nyut-nyutan. Oke, kalau begitu nanti saya akan coba kasih Bapak obat pereda nyeri ya, Pak. Nah, untuk sekarang saya diperintahkan oleh dokter untuk melakukan biopsi terhadap Bapak. Nah, biopsi itu sejenis tes lagi ya, Pak, untuk mengetahui penyakit Bapak itu lebih jelas gitu, mengetahui penyakit Bapak lebih jelas. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Oke, Bapak, mari kita naik kursi roda ya, Pak. Nanti saya antar ke ruang radiologinya. Ya, Sus. Bapak Rizal pun dan perawat ke ruangan radiologi. Setelah selesai, Pak Rizal langsung kembali ke ruangan diantar oleh perawat Mia. Bapak, untuk hasil biopsinya udah keluar ya, Pak. Untuk hasil biopsinya keluar 2 hari lagi ya, Pak. Nah, semoga hasilnya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin. Ya, Sus, semoga hasilnya bagus. Amin. Oke, Bapak, kalau begitu saya tinggal dulu ya, Pak. Bapak selamat beristirahat dan jangan lupa makan ya, Pak. Ya, Sus, makasih. Ya, sama-sama, Bapak. 2 hari kemudian, hasilnya pun keluar. Perawat Putri pun pergi ke ruangan Bapak Rizal untuk menyampaikan hasil biopsi kemarin. Selamat siang, Bapak. Siang, Sus. Bapak, perkenalkan, saya perawat Putri di Nasari ini dari jam 8 sampai jam 2. Apakah benar ini dengan Bapak Rizal? Iya, benar. Bapak, boleh saya duduk, Pak? Boleh. Bapak ingin duduk atau tetap berbaring? Duduk aja. Baik, Bapak. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Lumayan, Sus. Alhamdulillah, kalau begitu ya, Pak. Begini, Pak, dari hasil saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan penyakit Bapak yang derita. Sebelumnya, apa Bapak ingin ditemani oleh salah satu anggota keluarganya terlebih dahulu? Tidak, Sus, biar nanti saya aja yang menyampaikan ke keluarga saya. Baik, Bapak. Maksud kedatangan saya kemari yaitu ingin membicarakan terkait kondisi Bapak saat ini ya. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Bapak tahu tentang kondisi Bapak saat ini? Yang saya tahu, saya sering merasakan nyeri kepala dan perut di bagian bawah, selera makan saya juga menghilang. Dengan gejala-gejala yang tadi, menurut Bapak penyakit apa yang mungkin terjadi? Saya kurang tahu, Sus. Bapak, jika kondisi ini mengarah pada sesuatu hal yang serius, apakah Bapak ingin mengetahuinya lebih lanjut? Ya, Sus.
Bagaimana dengan istri Bapak sendiri? Apa Bapak siap mendengar apapun yang saya sampaikan terkait kondisi Bapak? Iya, Sus, saya siap mendengarkannya. Baiklah, Bapak Ibu, maafkan saya harus menyampaikan mengenai hal ini. Saya khawatir berita ini tidak baik. Berdasarkan pemeriksaan sitologi pap smear dan hasil biopsi kemarin, dokter mendiagnosa bahwa Bapak menderita kanker otak stadium 3B. Bapak luapkan saja perasaan Bapak tentang apa yang baru saya sampaikan tadi ya Pak. Ibu, coba Bapaknya kasih minum terlebih dahulu. Iya, Sus. Baik. Saya dapat merasakan bahwa ini merupakan situasi yang sulit bagi Bapak, tapi ini merupakan kenyataan yang harus Ibu Bapak ketahui ya, supaya kita bisa segera merencanakan apa tindakan yang dilakukan untuk selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan, Sus? Iya, Ibu, kami akan membantu dengan semaksimal mungkin. Saya Iya, Sus. Saya takut suami saya kenapa-napa. Sebenarnya ada terapi untuk kanker, namun sayangnya sampai saat ini terapi kanker seperti radiasi atau kemoterapi tidak dapat menyembuhkan kanker secara sempurna. Tapi masih ada tata laksana yang bisa kami lakukan untuk membuat kualitas hidup Bapak lebih baik. Misalnya mengurangi gejala, mengontrol nyeri Bapak, atau transfusi darah. Saya sedih, Sus, takut umur saya nggak lama lagi. Saya paham Bapak bagaimana perasaannya Bapak, tapi Bapak tidak boleh sedih dan putus asa seperti itu. Banyak keluarga yang mendukung, terutama istri Bapak. Bapak harus tetap semangat dan yakin bahwa kondisi Bapak akan membaik. Urusan maut kita serahkan saja pada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik dan sambil tetap berencana untuk kemungkinan yang terburuknya, Pak. Sus, suami saya harus menjalani pengobatan lebih lanjut ya, agar kondisinya lebih baik lagi. Baik Ibu, apakah itu artinya Ibu setuju untuk mengikuti pengobatan selanjutnya? Iya, Sus, kami setuju. Baik Bapak, cukup sampai di sini ya pembicaraan kita pada hari ini. Selanjutnya dokter yang akan menyampaikan apa saja pengobatan yang akan Bapak lakukan. Iya, Sus. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, Pak, saya permisi dulu. Kemudian, Bapak Rizal masih dirawat di ruangan itu. Pasien sudah dirawat selama 1 bulan di rumah sakit, dan akhir-akhir ini kondisi pasien menurun drastis dengan keluhan nyeri di bagian perut bawah dan nyeri di kepala dan merasa lelah serta tidak bertenaga. Kehilangan selera makan, pucat. Semenjak pasien mengetahui penyakitnya yang dideritanya, pasien sangat terpukul. Pasien tidak mau makan, tidak mau bertemu dengan siapapun, dan kondisinya semakin memburuk. Semangat hidupnya pun seakan sudah hilang. Perawat Mariati dan Lutfia pun menemui pasien untuk memeriksa kondisi dan mengkaji aspek spiritual pasien. Selamat pagi Bapak. Pagi, Sus. Pagi. Selamat pagi Pak. Pagi.
Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Perawat Mariati, dan ini teman saya Perawat bertugas pada hari ini pukul 8 sampai pukul 2 siang. Mohon maaf, apakah benar saya berbicara dengan Bapak Rijal? Iya, Sus, benar. Iya, benar, Sus. Sebelumnya, perkenalkan, saya Perawat Mariati dan ini teman saya, Perawat Lutfia, yang bertugas pada pagi hari ini pukul 8 sampai jam 2 siang. Mohon maaf, apakah benar saya berbicara dengan Bapak Rizal? Iya, benar, Sus. Bisa saya cek dulu tanggal lahir dan nomor RM Bapak? Boleh. Apakah Bapak masih ingat dengan tanggal lahir Bapak? Masih 10 Maret 1988. Baik, Bapak sudah sesuai dengan data yang ada di gelang tangan Bapak. Bagaimana kondisi Bapak ini? Apakah ada keluhan, Pak? Keluhan saya nggak mau makan, Sus. Dan juga saya merasa seluruh tubuh saya sakit, terutama di bagian kepala. Saya juga ngerasa gelisah dengan penyakit yang saya alami saat ini. Saya juga merasa tidak berguna. Jadi sebagai orang suami dan seorang ayah, apalagi di keluarga, lebih baik saya meninggal aja terus daripada hidup saya nggak berguna lagi. Bapak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar penyakit Bapak diringankan. Tidak, Sus, buat apa saya berdoa lagi? Itu juga nggak bisa mengubah kehidupan saya lagi, nggak bisa bikin saya sembuh lagi. Saya udah lelah dan tidak percaya lagi sama hal itu. Saya juga tidak punya harapan buat hidup lagi dengan yang saya alami. Mohon maaf Bapak jangan berpikir seperti itu ya, karena apapun bisa terjadi jika kita berusaha selagi kita mampu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, hal apa yang memberi Bapak harapan dari segi kekuatan, kenyamanan, dan kedamaian pada saat sakit? Kalau segi kekuatan ada pada keluarga, terutama anak, dan kenyamanan
keluarga yang menguatkan diri saya untuk hidup dan tidak nyamannya dengan kondisi saya sekarang. Dari segi kedamaian, seperti yang saya bilang, saya merasa gelisah, cemas, dan pasrah dengan keadaan saya saat ini. Baik, jadi di sini Baik Bapak, di sini Bapak jangan khawatir ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu mendapat Bapak dapat dukungan dari keluarga Bapak karena mereka juga sangat mendukungnya dan kami tim medis akan mendukung dan membantu semaksimal mungkin untuk mengatasi penyakit Bapak. Bapak juga jangan gelisah dan cemas dengan keadaan Bapak saat ini karena saya akan membantu dan menuntun Bapak dari aspek spiritual Bapak agar Bapak kuat untuk hidup dan merasa nyaman dan damai. Nah, kalau caranya gimana, Sus? Sebelumnya saya boleh tahu Bapak menganut agama apa ya? Saya Hindu. Baik Bapak, apakah sebelumnya waktu Bapak sakit, Bapak pernah menjadi bagian apa atau anggota komunitas religius atau spiritual? Nggak pernah. baik Bapak, jadi karena Bapak beragama Hindu, di sini saya akan membantu untuk mendatangkan pemuka agama Hindu yang akan menuntun Bapak agar merasa nyaman dan damai untuk menjalani kehidupan Bapak. Apakah Bapak setuju dengan yang saya sarankan? Iya, setuju. Sebelum itu, apa aspek dari keyakinan spiritual yang Bapak paling sukai dan bermakna secara pribadi? Sebelum saya sakit, saya suka Tirta Yatra dan Meda Dunia karena hal itu sangat bermakna bagi saya dan saya merasa mendapat dukungan dari aspek spiritual. Bagus sekali ya Bapak, saya senang mendengarnya. Jika Bapak mendapatkan dukungan dari aspek spiritual, mungkin saat ini Bapak diberikan penyakit seperti ini untuk menguji kesabaran dan keyakinan Bapak untuk kuat menjalani hidup. Benar juga, Sus. Terima kasih juga ya dukungannya. Sama-sama Bapak, karena Bapak masih dalam keadaan sakit, jadi Bapak tidak bisa untuk tirta yatra. Jadi di sini saya akan memberikan perawatan dari aspek spiritual. Mungkin jenis perawatan seperti apa yang ingin Bapak lakukan dengan keyakinan yang Bapak miliki dan Bapak ingin dapatkan beberapa hari ini?
Ini dengan meditasi sus, karena saya suka meditasi. Apakah ada jenis perawatan yang lainnya selain meditasi? Baik sekali Bapak, karena Bapak menyukai meditasi, jadi nanti kita akan melakukan meditasi di atas tempat tidur Bapak dan bisa diiringi lagu-lagu rohani seperti Gayatri Mantram, di mana tujuannya dengan melakukan hal tersebut, Bapak bisa mengendalikan pikiran Bapak agar tidak cemas dan gelisah. Selain itu, Bapak juga bisa menulis pengalaman spiritual Bapak sebelum Bapak sakit agar Bapak tidak merasa stres dan bosan dengan situasi saat ini. Nanti juga saya akan mendatangkan pemuka agama Hindu untuk Bapak agar Bapak bisa mendapatkan pelajaran kehidupan. Dari hal-hal yang Bapak lakukan tersebut bisa mendapatkan dukungan spiritual. Bagaimana Bapak? Ya sus, saya setuju. Baik, kalau Bapak setuju, sekarang kita akan melakukan meditasi dengan diiringi lagu-lagu rohani seperti Gayatri Mantram terlebih dahulu. Baik sus. Perawat dan pasien pun melakukan perawatan meditasi serta diiringi lagu-lagu rohani seperti Gayatri Mantram di atas tempat tidur selama 15 menit. Baik, Bapak. Karena sudah 15 menit melakukan meditasi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya merasa lebih baik dan tenang sus. Syukurlah, saya sangat senang mendengar Bapak. Terima kasih juga atas kerjasamanya Bapak, sangat kooperatif sekali saat melakukan tindakan meditasi. Sama-sama sus, saya juga terima kasih banyak atas solusi dan saran yang sudah diberikan. Iya, Bapak, sama-sama. Sekarang saya akan kembali ke ruangan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Nggak ada sus. Baiklah, jika tidak ada yang ingin Bapak tanyakan, 15 menit lagi saya akan kembali untuk memberikan Bapak obat ya, Pak. Baik sus. Nanti kalau Bapak ada perlu, Bapak bisa menekan tombol yang ada di samping Bapak. Dan untuk meditasinya, kita akan lakukan seminggu 2 kali. Dan Bapak juga bisa menulis pengalaman spiritual Bapak sebelum Bapak sakit, agar Bapak tidak merasa stres dan bosan dengan situasi saat ini ya, Pak. Kalau begitu, saya kembali ke ruangan. Selamat beristirahat. Permisi. Ya sus. Keesokan harinya, setelah kembali ke ruangan, perawat Jania pun menghampiri keluarga Bapak Rizal untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari dokter. Di sana ada istrinya yang bernama Ibu Salma. Perawat pun langsung menemui Ibu Salma. Kemudian perawat Jania pun memberikan konseling pada keluarga Bapak Rizal. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Jania. Saya yang akan bertugas merawat Pak Rizal. Ini dengan istri Pak Rizal. Ya, betul, Sus. Baik, Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pengkajian keadaan suami Ibu hari ini. Waktunya 10 menit. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kondisi suami Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Apakah Ibu tidak keberatan dengan keberadaan saya? Ya, Sus, saya tidak keberatan. Apakah Ibu mengerti dengan penjelasan dokter kemarin mengenai kondisi suami Ibu saat ini? Baik Ibu, Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu saat ini pada saya. Ya, Sus, saya mengerti. Saya tahu kalau suami saya tidak akan bertahan lama lagi. Sekarang apa yang paling Ibu khawatirkan dengan kondisi suami Ibu saat ini? Saya khawatir kalau suami saya tidak akan sembuh sama kondisi saat ini. Saya sedih juga
saya masih punya anak kecil-kecil sus. Terus nanti kalau misalkan suami saya meninggalkan saya sedih juga karena masih banyak keinginan suami saya yang belum tercapai, yang belum teraih. Dan juga kami ingin mengantarkan anak kami sampai sukses. Namun penyakit suami saya yang telah membuat dia sedih dan putus asa. Baik, Ibu. Saya memahami perasaan Ibu saat ini. Tapi Ibu juga harus tetap kuat dan harus tetap sabar untuk menenangkan suami Ibu. Dia juga butuh dukungan Ibu. Baik, Sus. Ibu harus tetap berkomunikasi seperti biasa dengan anak Ibu. Dan Ibu jangan menunjukkan kesedihan di hadapan suami Ibu. Ibu juga harus kuat dan berusaha menenangkan perasaan suami Ibu. Iya, Sus. Baik, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya mengerti perasaan Ibu saat ini. Ibu ingin tetap selalu memberikan yang terbaik terhadap suami Ibu. Dan Ibu ingin dia mengerti perasaan Ibu, tetapi suami Ibu juga ingin Ibu mengerti perasaannya. Dia ingin tetap kuat di hadapan Ibu. Dia juga ingin Ibu tetap sabar dan tidak menangisi keadaannya. Suami Ibu juga tetap butuh dihibur namun tidak berlebihan. Alangkah lebih baiknya jika Ibu menanyakan apa keinginannya dan berusaha untuk mewujudkannya. Ya, Sus. Baik, saya mengerti. Jika Ibu ingin menanyakan tentang kondisi kesehatan suami Ibu, saya akan membantu Ibu untuk berkomunikasi dengan dokter. Apakah Ibu mengerti? Ya, Sus, mengerti. Ibu harus tetap mendampingi suami Ibu. Jika Ibu ada kegiatan, usahakan ada keluarga menemani suami Ibu. Jangan biarkan suami Ibu sendiri. Berikan suami Ibu dukungan dan motivasi. Arahkan dia untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan memfasilitasi untuk kegiatannya. Baik, Sus. Apakah Ibu siap jika suami Ibu suatu hari akan meninggal dunia? Ibu harus tetap kuat dan tabah jika suatu saat ia mengalami sakaratul manual. Saya belum siap, Sus. Saya sedih bila kehilangan suami saya. Saya akan mengajarkan kepada Ibu tentang tanda suami Ibu akan meninggal, yaitu perubahan fisiologi. Tandanya pengurangan jumlah urin, pola napas kadang terhenti, kemungkinan suara terbata-bata, suhu tubuh dingin, nadi melemah, perubahan kesadaran dan otot lemah. Iya, Sus. Jika Ibu menemukan tanda yang saya sampaikan, yakinkan dia bahwa Ibu mengikhlaskan kepergiannya. Kumpulkan keluarga dan beritahu perawat. Apakah Ibu mengerti? Ya, Sus, saya mengerti. Baik, Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Ibu memerlukan apa-apa, bisa menghubungi saya di ruang perawat. Baik, Sus. Permisi, Bu. Terima kasih banyak ya, Sus. Ya. Perawat pun meninggalkan istri Bapak Rizal. Kemudian istri Bapak Rizal pun kembali menemani Bapak Rizal di ruangan.